eh, selalu konsisten di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menyangkut tentang akhir zaman, ya. Dan ini tentu tidak mudah karena mayoritas, mungkin 99% tidak menyukai tema-tema seperti ini. Karena hampir semua masyarakat, wabil khususnya umat muslim, sudah terseret dalam hubud dunia. Jadi kalau seseorang sudah masuk dalam lingkaran hubud dunia, maka tema akhir zaman adalah tema yang dia hindari. Kenapa? Karena memang begitulah alamiah, ya. Orang yang sudah cinta dunia tentu tidak ingin segera berakhir. Yang ada, terus hawa nafsunya diikuti, ya, dengan menumpuk kekayaan, menghabiskan waktu hanya untuk mencari dunia dan sebagainya. Namun di antara umat muslim yang sedemikian banyak, alhamdulillah masih ada segelintir orang yang selalu mengingatkan tentang fase berat yang akan terjadi. Apalagi di dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa justru Dajjal itu muncul ketika di mimbar hampir tidak pernah disampaikan tentang Dajjal itu. Hampir tidak pernah disampaikan. Jarang disampaikan. Bahkan tidak disampaikan di mimbar. Dan itu sudah terjadi saat ini. Hanya 1-2 orang saya lihat yang cukup konsisten bicara tentang Dajjal. Yang kita tahu adalah salah satunya Syekh Imran Hussein. Itu pun pengaruhnya tidak begitu luas, hanya penggemar akhir zaman saja. Coba lihat di channel-channelnya Syekh Imran Hussein. Yang viewernya tuh nggak banyak. Ya, bahkan punyanya dia sendiri juga tidak banyak. Tidak sampai jutaan, tidak sampai ratusan ribu. Hanya ribuan-ribuan saja yang nonton. Jadi itulah satu contoh bagaimana beratnya dakwah akhir zaman. Dan ini memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Dajjal dan Iblis tentu. Supaya manusia lalai. Jadi pada saat bersamaan dengan Dajjal nanti yang benar-benar Dajjalnya, bukan pengikut Dajjalnya, bukan kaki tangannya, manusia dalam keadaan lalai, puncak lalai. Ya. Memang sudah dipersiapkan. Makanya, rekan sekalian, apa bedanya beban berat antara Dajjal dan Al-Mahdi? Dajjal itu pengikutnya sudah dipersiapkan. Ya, sistemnya sudah dipersiapkan. Keadaannya sudah dipersiapkan. Tapi kalau Al-Mahdi dari zero. Contoh, sekarang ini, kalau kita lihat dari definisi pengikut Dajjal, maka hampir semua pengikut Dajjal sekarang ini. Ahlul bid'ah, orang yang gampang mengkafirkan orang lain, gampang ya, tanpa ada satu hujah yang kuat. Keras dengan orang lain tanpa dasar yang kuat dan sebagainya. Asal bicara itu. Bermain di sosmed, caci maki orang lain tanpa dasar, itu termasuk Khawarij juga itu. Ya. Bukan kelompok, tetapi pemikiran Khawarij, lebih kepada pemikiran. Ya. Kemudian banyak sekali sekarang itu ahli syirik, banyak sekali. Yang ke kuburan, yang kemana, yang segala macam. Jadi sebetulnya pengikut Dajjal sudah banyak. Tinggal muncul yang Dajjalnya, kemudian mereka merapat semua. Karena Dajjal, definisi apa yang disampaikan oleh Dajjal nanti sesuai dengan para pengikutnya tadi. Sementara Al-Mahdi muncul, bayangkan ya, manusia dalam keadaan terseret fitnah dunia.
Berat kan? Hampir sedikit yang benar-benar sesuai dengan apa yang Nabi harapkan. Sedikit sekali. Ya. Tapi oknumnya justru bertolak belakang dengan beban tadi. Dajjal muncul dengan pemikiran, kepandaian, ilmu yang mumpuni. Jadi Dajjal lahir itu orang yang hebat, bicaranya bagus, alim, berwibawa. Tahu dari mana ya? Tahu dari gambaran teman-teman yang memimpikan Dajjal. Juga demikian dari mimpi Muhammad Qasim juga. Kan gagah berwibawa itu ya, Dajjal itu. Sementara kita tahu Al-Mahdi saat ini orang yang relatif kalau untuk ukuran para pejuang di bawah rata-rata. Ukuran pejuang ya. Bukan ukuran manusia. Ukuran manusia sih mungkin banyak bagusnya Muhammad Qasim dibandingkan dengan yang lain. Mungkin bagusnya santun, jujur. Tapi jika untuk pejuang, mohon maaf, jauh dari kata pejuang. Bumi ke langit, saya sudah bilang, saya jamin omongan saya 1000% benar. Bumi ke langit, tahu dari mana? Kan saya gaul 6 bulan. Kalau ukuran pejuang ya, apalagi ukuran Imam Mahdi. Waduh, tidak mungkin, mustahil. Muhammad Qasim jadi Imam Mahdi, mustahil. Mustahil, percaya sama saya. 1000% mustahil Muhammad Qasim jadi Imam Mahdi. Coba bayangkan. Dajjal sudah dipersiapkan pengikutnya. Sudah banyak nih sekarang. Kalau lihat definisi para pengikut Dajjal ya. Baik dari hadis maupun dari kitab para ulama. Dan Dajjal muncul dengan pribadi yang luar biasa. Makanya wajar Nabi mengatakan Dajjal akan memurtadkan banyak orang. Masuk akal bener. Masya Allah bener ya. Baru terpikir sekarang. Sampai detik sebentar lagi dia muncul, pengikutnya tinggal merapat. Ya, tinggal merapat. Ahlul bid'ah hampir semua, ya. Kemudian ahlul syirik hampir semua umat Islam, ya. Ya, soal foto aja hampir semua. Ya itu aja hal kecil lah. Para tokoh agama juga banyak dipertuhankan. Para santri yang kita harapkan, orang-orang yang dididik, kita harapkan untuk menghadapi Dajjal. Mana jadi para pengikutnya? Dipersiapkan, coba bayangkan ya. Ya gimana para santri menyium-nyium tangan kiainya seperti dipertuhankan kiainya. Dan itu dilarang kan, ruku itu hak Allah. Sekarang nih, cium tangan semua ruku kan. Nah jadi tokoh agama yang diharapkan justru nanti jadi pembela Dajjal yang kuat. Coba bayangkan, paham ya? Sementara Al-Mahdi yang justru tidak ada pengikutnya, hampir tidak ada. Ya. Tapi keadaan sosok Al-Mahdinya Masya Allah. Minusnya minus 10 kali. Kalau nilai rapot tuh apa ya? Kalau ukuran standar aktivis ya pejuang ya. Bukan lagi 6 rapotnya. Merahnya merah minus ke 10 ke bawah coba. Kita sudah sama-sama tahulah, terbuka sekali. Mustahil Muhammad Qasim kalau lihat ukuran bagaimana Imam Mahdi nanti berkuasa di dunia, kan tidak mungkin. Mustahil, makanya banyak yang tidak percaya. Oke ya, tidak percaya. Saya pernah beberapa kali diskusi dengan orang-orang yang cukup dikenal. Ternyata satu kok. Saya ragulah dengan Qasim. Masa begini Imam Mahdi? Begitu. Sudah, begitu berarti artinya ukurannya tidak sesuai dengan ekspektasi yang sekarang ini dipikirkan. Wajar. Kenapa? Karena di dalam pemikiran umat Islam, sesuai hadis-hadis, Imam Mahdi itu kan jadi imamnya umat Islam. Jadi walinya para wali. Kemudian gagah perkasa menguasai dunia. Masa Qasim begini?
kayak perempuan begitu. Kan ada juga, ada yang ngomong ke saya, masa kayak perempuan begitu? Kang Diki itu konsultan politik loh. Bisa menganalisa Kang Diki itu dibayar mahal karena kecerdasannya begitu. Banyak yang komentar ke saya. Ini kok masalah Qasim kayak bencong begitu, masa jadi Imam Mahdi? Coba. Ada yang begitu. Berat kan? Bayangkan. Makanya ditambah lagi yang sekarang bercokol 4 tahun nih, 4 tahun, kurang lebih 3 tahun. Orang-orang di sekolah Dajjal semua lagi, coba bayangkan. Bagaimana kita beratnya memperjuangkan ini. Ya kan? Terpikir nggak? Coba. Pengikutnya nggak ada, Al-Mahdi itu karena memang pengikut Dajjal hampir semua sekarang ini. Ya. Baik dari sisi pemerintahan, dari sisi, semualah. Mana pengikut Al-Mahdi sekarang? Ya. Ada orang-orang yang akhlaknya bagus-bagus, tapi kan ahlul bidah. Ada yang bagus-bagus akhlaknya atau pemikiran agamanya, tapi kan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu sekali lagi bisa ada di EPI, bisa ada di Muhammadiyah, bisa ada di NU, Khawarij itu.